Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Jiwo, NIM 6211418082, jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Dengan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu berjudul Pengaruh Latihan Refleks dan Pembebanan Terhadap Kelincahan Atlet Taekwondo United Taekwondo Club Pemalang. Bab 1, yaitu pertama latar belakang. Olahraga taekwondo terdiri dari atas dasar yaitu tai, yang berarti kaki, kwon berarti itu tangan, dan do itu adalah seni. Taekwondo berasal dari Korea Selatan yang sudah berdiri sejak 37 Masehi. Dan taekwondo itu sebenarnya bukan dari bela diri ya sebenarnya, tapi melainkan adalah seni kebudayaan dari Korea Selatan tersebut. Lalu salah satu kondisi fisik yang harus dimiliki adalah kelincahan. Nah, di dalam taekwondo itu belum adanya kelincahan. Nah, saya di sini akan menerapkan kondisi fisik. Lalu yang berikutnya adalah salah satu metode untuk melatih kelincahan adalah salah satunya itu zigzag run, ABC running, shuttle run, dan squat thrust. Berikutnya adalah di sini identifikasi masalah. Identifikasi masalah nomor 1 itu adalah komponen fisik yang dimiliki atlet taekwondo harus terjaga dan terlatih dengan baik. Seorang atlet taekwondo dituntut memiliki kondisi fisik yang baik. Di antaranya itu adalah fleksibilitas, kelincahan, power, keseimbangan, kecepatan, refleks, dan reaksi. Kedua, kurangnya latihan fisik yang intensif dalam melatih fleksibilitas, kelincahan, power, keseimbangan, kecepatan, refleks, dan reaksi. Ketiga, kurangnya pemahaman dan kemampuan pelatih fleksibilitas, kelincahan, power, keseimbangan, kecepatan, refleks, reaksi dengan benar. Keempat, kurang variasi latihan yang dilakukan oleh pelatih dalam pengembangan komponen fisik pada atlet. Kelima, masih lemah kemampuan atlet dalam menendang dan menghindar sehingga gerakan Duryutsagi terasa berat. Keenam, masih banyak pelatih yang belum paham tentang pentingnya latihan refleks, fleksibilitas sehingga latihan jarang dilakukan dan tidak dianggap penting. Ketujuh, kurangnya pemahaman dan kemampuan pelatih untuk melatih keseimbangan atletnya, baik dari benar sehingga model latihan fleksibilitas dan keseimbangan yang dilakukan hanya dan monoton menjadi salah satu indikasi kurangnya kualitas gerakan taekwondo tersebut. Nah, berikutnya ini adalah rumusan masalah. Apa aja sih rumusan masalahnya? Yang pertama adalah ini ya, klub pengaruh latihan refleks atlet taekwondo. Apakah ada klub pengaruh? Kedua, bagaimana pengaruh latihan pembebanan atlet taekwondo? Ketiga, apakah ada pengaruh latihan pembebanan atlet taekwondo? 4. Bagaimana pengaruh latihan pembebanan atlet taekwondo? 5. Apakah ada pengaruh latihan kombinasi? Berikutnya, bagaimana latihan kombinasi? Berikutnya, manakah yang lebih efektif antara latihan refleks, pembebanan terhadap kelincahan? Yang terakhir, bagaimana efektivitas antara latihan refleks dan pembebanan terhadap kelincahan? Dan ini adalah jawabannya, tujuan penelitian saya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh latihan refleks atlet taekwondo di United Taekwondo Club. Berikutnya itu untuk mengidentifikasi bermacam pengaruh latihan refleks dan atlet taekwondo. Lalu untuk mengetahui adanya pengaruh latihan pembebanan atlet taekwondo, terus ada untuk mengidentifikasi pengaruh latihan pembebanan atlet taekwondo. Berikutnya untuk mengetahui latihan kombinasi, untuk mengidentifikasi pengaruh latihan kombinasi, membandingkan atau menentukan latihan yang mana yang lebih efektif antara latihan refleks dan pembebanan terhadap kelincahan.
Yang terakhir adalah untuk mengetahui efektivitas latihan refleks dan pembebanan terhadap kelincahan. Manfaat penelitian untuk praktis. Nah, di sini untuk manfaat penelitian bagi penulis dapat menambah wawasan bidang taekwondo terkait pengaruh antara latihan refleks, pembebanan kombinasi, kelincahan pada usia remaja 12-16 tahun di Dojang United Taekwondo Club Pemalang. Manfaat bagi atlet agar dapat memahami dan meningkatkan soft skill dalam latihan maupun mengetahui cara mencapai keberhasilan bertanding. Untuk latihan manfaat pelatih diharapkan dapat menerapkan soft skill baru guna meningkatkan pengaruh latihan dalam pertandingan di United Taekwondo Club Pemalang ini. Manfaat teoritis yaitu untuk menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan terkait pengaruh antara latihan refleks, pembebanan, kombinasi, kelincahan pada remaja usia 12-16 tahun di United Taekwondo Club Pemalang, serta komponen fisik dalam mencapai keberhasilan. Bab 2. Kajian pustaka. Yaitu yang pertama adalah landasan teori mengenai pengertian taekwondo. Yang sudah saya jelaskan tadi di awal, taekwondo berasal dari Korea Selatan yang dimana dulunya bukan untuk bela diri, tetapi hanyalah seni budaya di Korea Selatan pada abad ke-37 sebelum Masehi. Taekwondo juga mengartikan ada 3 hal, yaitu dari Tai, Kwon, dan Do. Tai itu berasal dari tendangan, Kwon itu tangkisan atau tangan, dan Do itu adalah seni. Seperti itu. Dan lanjut ke komponen biomotorik. Oke. Komponen biomotorik adalah olahraga bela diri yang mempunyai beberapa komponen biomotorik yang sangat diperlukan dalam menunjang gerakan teknik dalam berlatih taekwondo. Seperti apa aja gerakan-gerakannya? Seperti kita ketahui ya, gerakan bertarung seperti kecepatan, speed, lalu daya ledak, power, kelentukan, flexibility, kelincahan, agility, keseimbangan, balance, dan reaksi. Untuk kecepatan merupakan kualitas kondisi yang memungkinkan seorang untuk bereaksi secara cepat, untuk refleks ya. Jadi kecepatan sangat fokus sekali. Dan kekuatan merupakan komponen biomotor yang paling penting, sangat diperlukan untuk meningkatkan daya tahan otot dalam mengatasi beban. Daya ledak antara kekuatan kecepatan, sehingga jika tungkai mempunyai power yang bagus, tentu saja kita melakukan tendangan hasil yang efektif, kuat, dan cepat. Keseimbangan, kemampuan di mana seorang atlet untuk mempertahankan posisi tubuh baik dalam kondisi statistik maupun dinamik. Kelentukan keefektifan seorang dalam menguasai dirinya untuk melakukan segala aktivitas tubuh dalam penguluran seluas-luasnya. Jadi ototnya itu direnggangin ya biar fleksibilitas. Lalu adalah reaksi. Di sini paling penting reaksi untuk memfokuskan. Sebenarnya sama kayak di pertama tadi kecepatan. Tapi ini lebih penting lagi karena reaksi itu adalah kayak contoh refleks. Reaksi itu adalah refleks. Waktu yang sangat tidak ditentukan. Di sini
yaitu kerangka berpikir dari bab 2. Jadi yang pertama adalah identifikasi masalah, yang A, kurangnya variasi latihan fisik. Lalu yang kedua, kurangnya pemahaman latihan fisik. Yang C, kurang terjaga komponen fisik para atlet. Lalu yang berikutnya adalah solusi latihan dengan menggunakan latihan refleks dan pembuanan. Ada dua kategori, yaitu kanan dan kiri. Yang kiri itu teori dan kanan keunggulan. Saya akan menjelaskan tentang teori dulu. Untuk menunjang kondisi fisik para atlet taekwondo, maka para atlet harus dibekali beberapa latihan fisik. Salah satu latihan fisik yang mampu menunjang beberapa komponen fisik, salah satunya adalah zigzag run, ABC running, squat thrust. Lalu yang di daerah sampingnya yaitu keunggulan. Keunggulannya itu ada beberapa macamnya. Yang pertama, perubahan fisik yang signifikan, latihan efisien, lalu mampu meningkatkan kelincahan dan kecepatan, dapat mengatur dan juga melakukan kombinasi, melatih kekuatan otot, memperoleh peningkatan lari cepat atau refleks yang bagus. Nah, dan itu di bawahnya pengumpulan data dengan cara kajian pustaka, tes, observasi, dan wawancara. Dikembangkan satu instrumen dengan cara melakukan wawancara dengan pelatih, melakukan observasi untuk mengukur pelatihan fisik, zigzag running, ABC running, squat thrust, dan berikutnya melakukan tes untuk mengukur kelincahan fleksibilitas para atlet dengan zigzag run, ABC run, squat thrust. Lalu kesimpulannya, terjadi peningkatan daya refleks dan kelincahan pada atlet taekwondo dengan mempertimbangkan treatment atau latihan zigzag running, ABC running, squat thrust. Lalu di sini adalah bab 3, yaitu metode penelitian, jenis dan desain penelitian. Itu metode digunakan, metode kuantitatif ya. Lalu berikutnya desain penelitian. Desain yang digunakan itu bentuk one group, pretest dan posttest. Bisa kita lihat ini adalah contoh pretest, yaitu O1, dan perlakuan itu X, dan posttest O2. Yaitu keterangannya ini adalah pretest itu latihan refleks dan pembebanan, dan O2 posttest latihan refleks dan pembebanan, dan yang X itu perlakuan, yaitu latihan kelincahan. Dalam penelitian ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum dan sesudah perlakuan treatment. Perbedaan antara pretest dan posttest diasumsikan sebagai efek dari treatment atau perlakuan, sehingga hasil dari perlakuan diharapkan dapat diketahui oleh penelitian, yaitu sangat akurat karena terdapat perbandingan antara keadaan sebelum dan sesudah. Berikutnya adalah variabel penelitian. Variabel yang dipengaruhi atau diterangkan oleh variabel lain, tetapi tidak dengan mempengaruhi variabel lainnya. Salah satunya itu adalah satu, variabel bebas. Dalam penelitian ini adalah latihan refleks dan pembebanan. Kedua, variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kelincahan. Berikutnya adalah populasi sampel dan teknik penarikan. Populasi dalam penelitian ini
seluruh siswa atlet Taekwondo Klub Pemalang memiliki 2 kelas yang terdiri dari 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, dan D, E. Lokasi penelitian dilakukan di lapangan GOR United Taekwondo Club dan Balai Desa Kecamatan Taman, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Yaitu penelitian pada hari Senin, Kamis pada tanggal 18 April 2022, pretest, yaitu sebelum, dan sampai 21, 25, 28 April tanggal 2, 5, dan yang terakhir tanggal 13 Juni. Itu untuk perlakuan treatment. 13 Juni 2022 post test kita merancang, lalu sampel dalam penelitian ini diambil secara acak random sampling. Adapun sampel dalam penelitian ini kelas 2A sebagai kelas eksperimen dan 2B sebagai kelas kontrol yang masing-masing kelas berjumlah 10 orang. Teknik penarikan sampel data yang penulisan diperoleh merupakan data yang menggunakan teknik tes yang akan dilakukan oleh penulis adalah pretest dan post test. Kedua jenis tes ini akan dianalisis dengan menggunakan perhitungan kuantitatif. Lalu ada objek penelitian. Objek atau penelitian ini adalah perubahan gerak refleks pembebanan kelincahan dari para atlet Taekwondo United Taekwondo Club Pemalang. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan suatu faktor penting penelitian, yaitu teknik menggunakan tes zigzag run, ABC running, pembebanan, dan squat thrust. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu pretest melakukan zigzag running, ABC running, pembebanan, dan squat thrust sebelum sampel diberikan perlakuan atau treatment, dan data post test setelah sampai diberikan perlakuan atau treatment dengan menggunakan metode latihan variasi kelincahan yaitu ABC running, zigzag running, squat thrust, dan pembebanan. Teknik atau cara pengembalian penelitian sebanyak 16 kali. Berikutnya instrumen penelitian. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran kemampuan kelincahan maupun pengukuran akhir post test, yaitu zigzag run, squat thrust, ABC running, pembebanan selama 1 menit. Tes zigzag running, squat thrust, ABC running, pembebanan 1 menit merupakan instrumen tes keterampilan olahraga yang telah ada dan dinyatakan baku untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam bidang olahraga. Setiap zigzag run diambil waktu tes dalam 1 menit pada lintasan yang telah diberi tanda cone. Pelaksanaan pretest dan post test. Ini adalah pelaksanaan treatment. Tujuan untuk mengetahui perubahan para atlet Taekwondo melakukan zigzag run, squat thrust, ABC running, pembebanan. Lalu perlengkapannya itu ada tanda bebas, stopwatch, fluid, cone, alat tulis, petugas, pengukur jarak, pengamati waktu, pencatat skor. Lalu satuan waktu per detik. Pelaksanaannya, tes siap berdiri di belakang garis start, garis batas pertama dengan menggunakan start berdiri dengan aba-aba ya, tes segera lari secepatnya, mengikuti alur zigzag running, squat thrust, ABC running, pembebanan yang telah dibuat menuju garis finish. Tes harus zigzag running, squat thrust, ABC running, pembebanan secepatnya. Tes diperbolehkan melakukan 2 kali. Treatment
proses kegiatan itu proses kegiatan latihan dalam penelitian ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan. Proses latihan selama 16 kali sudah dapat dikatakan terlatih karena akan terlihat peningkatan yang menetap. Penelitian dilakukan di lapangan GOR pada pukul 15.00 sampai 7.30 waktu Indonesia Barat. Subjek dalam penelitian ini adalah atlet taekwondo Pemalang kelas 2B, zigzag running, squat thrust, ABC running, pembebanan sebanyak 10 peserta. Lalu teknik analisis data. Analisis data dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh latihan zigzag run, squat thrust, ABC running, pembebanan pada atlet taekwondo. Lalu uji prasyaratnya itu uji normalitas, C kuadrat, lalu uji homogenitas, uji F, ada pengujian hipotesis, uji t-test, hasil observasi, perhitungan presentasi peningkatan, menghitung jumlah jawaban ya dan tidak yang diisi oleh observer pada format observasi tes fisik terhadap kelincahan dengan zigzag running, squat thrust, ABC running, dan pembebanan. Kemudian dikonfirmasi ke dalam skor yang sudah ditentukan. Melakukan perhitungan persentase pemenuhan standar dengan rumus persentase X jumlah tahapan yang muncul X banding 100% jumlah tahapan yang diterima. Lalu hasil dari observasi ketersanaan, respon siswa disklasifikasi dan kategori keterlaksanaan pembelajaran pada tabel. Lalu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Berikut ini hasil dari pretest yaitu dari kelas 2B. Jumlah sampel 10 untuk zigzag running. Lalu skor minimum 8. Skor maksimum 13. Rata-rata X itu 10,2, rata-rata R itu 5, standar deviasi itu 10,8. Lalu squat thrust 10, yaitu ini adalah jumlah peserta. Lalu skor maksimum ada 8, skor maksimumnya itu 13, rata-rata X 10,8, rata-rata R 5, standar deviasi 10,2. ABC running 10 jumlah sampel, skor minimum 40, skor maksimum 71, rata-rata X 50,1, rata-rata R 31, standar deviasi 236,9. Lalu variabel pembebanan. Di sini untuk menentukan jumlah kelas interval digunakan rumus yaitu jumlah kelas 1 plus 3,3 log n, di mana n adalah jumlah sampel atau respondennya. Dan ini hasilnya yaitu kelas eksperimen jumlah sampel adalah 10, skor minimum 28, skor maksimum 66, rata-rata X 43,7, lalu rata-rata R adalah 31. Next, variabel refleks jumlah sampel. Untuk refleks skor minimum adalah 10, skor maksimum 16, rata-rata 13,1, rentang R 6,
standar deviasi 28,3, squat thrust 10 jumlah sampelnya, skor minimum 8, skor maksimum 13, rata-rata X 10,8, rata R 5, lalu standar deviasi 10,21. ABC running jumlah sampel 10, skor minimum 10, jumlah minimum 43, maksimumnya 71, rata-rata X 54,5, rata-rata R 6, standar deviasi 76,17. Berikutnya variabel refleks hasil post test. Untuk menentukan jumlah kelas, rumus yaitu sama seperti tadi, yaitu 1 plus 3,3 log N, di mana N jumlah sampel atau responden sampel yang peneliti ambil adalah 10, sehingga diperoleh banyak kelas 1 plus 3,3 log 10. Jadi sama dengan 4,3 jika dibulatkan menjadi 4 kelas interval. Lalu di sini ada kelas eksperimen, jumlah sampel adalah 30, skor minimum itu 31, lalu skor maksimum tadi 868, rata-rata X 49,5. Oke, sekarang rata-rata N-gain. N-gain dicapai dari keadaan sebelum dan sesudah diberi pelakuan lebih besar dari 0,3. Hasil indeks gain pada kelompok eksperimen variabel fleksibilitas yang diliputi zigzag running, squat thrust, ABC running telah dilakukan analisis, didapatkan nilai berturut-turut sebesar 1, 0,6, 0,5, dan disimpulkan nilai zigzag running dikategorikan tinggi karena 0,7. Untuk squat thrust dan ABC running dikategorikan sedang, variabel pembebanan 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa indeks N-gain telah dihitung lebih besar dari nilai minimum yaitu 0,3 dan gain lebih kecil dengan nilai maksimum yaitu 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa nilai peningkatan atau indeks gain memiliki kriteria sedang. Analisis uji prasyarat. Yang pertama adalah uji normalitas. Pada uji normalitas, variabel refleks yang mencakup zigzag running didapat X2 hit minus 44,612 dan X2 tab 4,60. Dan untuk derajat kebebasan K-4 sama dengan di mana K bernilai 4, sehingga didapat nilai DK 4. Untuk C kuadrat bernilai minus 44,612, yaitu X2 hitung kurang dari X kuadrat tabel, yang artinya distribusi normal. Pada variabel refleks yang mencakup ABC running didapat X kuadrat hitung minus 17,391 dan X kuadrat tab 2,70. Dan untuk derajat kebebasan K-4 sama dengan di mana K bernilai 4, sehingga didapat nilai 4. Untuk C kuadrat bernilai minus 44,612, X kuadrat hitungnya kurang dari X kuadrat tabel, di mana distribusi normal. Lalu pada variabel refleks yang mencakup squat thrust didapat X kuadrat hitung 0,047 dan X kuadrat tabel 4,60.
Untuk derajat kebebasannya adalah K-4, di mana K bernilai 4 sehingga dapat dinilai untuk C kuadrat bernilai 0,047. X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, yang artinya berdistribusi normal, sama pada variabel pembebanan, di mana X kuadrat hitung minus 44,612 dan X kuadrat tabel 2,70 untuk derajat kebebasan K minus 4 sama dengan di mana K bernilai 4 sehingga dapat nilai 4 untuk C kuadrat adalah minus 44,612. Ternyata X2 hitung kurang dari X2 tabel, yang artinya berdistribusi normal. Uji normalitas, data pretest dan post-test variabel fleksibilitas, yaitu yang zigzag running 0,01 dan X kuadrat hitung adalah minus 44,612. X kuadrat tabel adalah 0,4 dan kesimpulan berdistribusi normal. Ada squat thrust 0,01, DK-nya 4, X kuadrat hitung 0,04, X kuadrat tabel 0,04, berdistribusi normal. ABC running 0,01, DK-nya 4, lalu X kuadrat hitungnya minus 17,391. X kuadrat tabelnya 0,04, berdistribusi normal. Lalu adalah post test zigzag running 0,1, DK 2, X2 hitungnya 0,101. X kuadrat tabel itu 9,21. Lalu kesimpulan berdistribusi normal. ABC running yang A 0,01, DK 2, X2 hitung minus 4,02, X2 tabel 0,519, berdistribusi normal. Uji homogenitas. Untuk kelas eksperimen uji homogenitas yaitu A 0,01, DK B 9, DK K 9, F hitungnya 1,1, F tabel 161, kesimpulan varian homogen. Berdasarkan hasil pengujian homogen, ternyata nilai F hitung lebih kecil dari F tabel nilai F, yaitu 1,1 pada A sama dengan 0,01 dan DK-nya sama dengan DKB minus 1 sama dengan 9, DKK minus 9 sama dengan 9. Karena F hitung kurang dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok memiliki varian yang homogen. Uji hipotesis. Hasil perhitungan uji diperoleh nilai 4,43 dapat dilihat pada lampiran 23, sedangkan nilai tabel dengan DK sama dengan 10 pada derajat kepercayaan 95 diperoleh sebesar 2,82. Hal ini menunjukkan T hitung lebih dari T tabel, berarti kesimpulannya bahwa hipotesis diterima. Dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh yang signifikan pada peningkatan kelincahan atlet taekwondo dengan menggunakan latihan refleks dan pembebanan pada kelas 2B di UTC Pemalang. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis data pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah ditemukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan dan penelitian ini adalah sebagai berikut. Tertanda pengaruh yang signifikan antara latihan variasi kelincahan terhadap latihan refleks dan pembebanan atlet taekwondo United Club Pemalang.
Dan saran, hal utama yang harus dilakukan oleh atlet taekwondo agar memiliki refleks yang baik dengan meningkatkan kelincahan. Kedua, dalam menyusun program latihan fisik untuk refleks dalam taekwondo, hendak seorang pelatih memprioritaskan latihan kelincahan. Dan ketiga, skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Untuk itu bagi peneliti selanjutnya ya harus mengembangkan dan menyempurnakan peneliti ini. Terima kasih dari presentasi kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.